Oke, mungkin sebelum kita mulai, ini adalah pengalaman dasar di mana ini adalah posisi close mata pisaunya, dan ini adalah half setengah di mana menghasilkan mata pisau setengah di lingkaran, dan ini adalah open ketika tuh kita tarik ke bawah akan menghasilkan mata pisau terbuka pada lingkaran. Dan kali ini gue kedatangan customer dengan bentuk rambut yang atau jenis rambut yang lurus ya, dan bisa juga berakibat buat jigrak kalau gue motong sampai bener-bener ke atas, atau hal-hal yang harusnya nggak gue potong nanti bakalan jigrak. Di sini gue langsung parting bagian sebelah kanan, langsung gue jepit, dan juga kiri. Di sini gue langsung menggunakan guard nomor 2 dengan posisi tuasnya tertutup, dan garis kuning tersebut adalah batas di mana gue memotong rambutnya. Jadi batas kuning tadi adalah di mana gue menggunakan guard nomor 2 dengan posisi lever atau tuasnya tertutup. Jadi gue di sini nggak terlalu habis banget sampai garis parting yang gue buat itu ya. Di situ gue pakai sisir, gue gosok-gosok. Di sini customer juga datang terus bilang, potong gimana? Terserah. Gue pun bingung, dan gue buat milihin potongannya itu taper sampingnya. Setelah itu gue pakai sepatu nomor 1, dan ini adalah batas garis dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuas atau levernya terbuka ya. Di sini gue juga memotong menggunakan clipper itu dengan gerakan clippernya itu mengambang ya, atau square lah, dorong agak keluar. Jadi gue di sini nggak terlalu menekan pada permukaan kulit kepala agar tidak terlalu dalam atau menimbulkan garis yang baru atau guideline-nya. Jadi di sini gue sedikit mengambang, posisi tuas atau levernya terbuka, dan gue gak menempel pada kulit kepala customer agar tidak ketipisan. Jadi inilah gunanya gue menggunakan clippernya itu agak ngambang agar menyambungkan dengan sepatu nomor 2 tadi ya. Di sini bagian kiri gue skip ya, biasa gue cuman komen pada bagian yang terkena kamera. Dan di sini adalah garis kuning di mana gue menggunakan tetap sepatu nomor 1 dengan posisi tuas atau levernya tertutup. Jadi gue di sini kenapa masih pakai sepatu nomor 1 dan posisi tuasnya itu tertutup? Di sini gue gunanya buat ngeblend atau nyambungin dengan tuas terbuka, maksudnya tuas terbuka yang sebelumnya gue menggunakan sepatu nomor 1 tapi tuasnya terbuka. Nah, kali ini tertutup. Jadi gue nyambungin bagian bawahnya biar dari bawah ke atas, dari pendek ke atas itu nyambung tipis dan tebal. Terus di sini gue lanjut pakai trimmer buat bikin line out atau outline, dimana garis kuning adalah garis yang gue bikin line out, dan garis merah gak gue bikin. Kenapa gak gue bikin? Bisa dilihat garis natural bagian atas yang tadi merah X itu bagian dimana garis natural si customernya itu terlalu dalam. Otomatis kalau gue bikin line out yang pada garis merah atau X tadi akan terlalu dalam dan menghilangkan garis naturalnya. Jadi gue cuman bikin lekukan doang ya di garis kuning tadi. Dan di sini adalah gue nggak pakai guard sama sekali dengan posisi tuas atau levernya tertutup dan terbuka, dan juga half atau setengah. Kenapa gue mainin setengah, buka dan tutup? Biar nyambungin jambang dan rambut-rambut halus yang di bawah. Bisa dilihat garis merah adalah dimana gue nge-overcomb biar lebih kelihatan proporsional atau lebih square bagian-bagian atas yang tadi di awal gue menggunakan sepatu nomor 2, dan di sini gue juga menggunakan sisir overcomb. Tentu lebih memudahkan juga gimana gue nyambungin sepatu nomor 2 nya tadi
jadi lebih gampang. Gue sebelumnya pakai sisir biasa, bukan sisir overcomb ya, karena sisir biasa itu nggak terlalu lebar. Di situ gue agak kesusahan, makanya di sini gue juga ya buat maksimal gue beliin lah sisir overcomb. Oke, kita lanjut. Selanjutnya gue menggunakan gunting tining atau sasak, dimana gue ngeblend bagian-bagian yang masih sekiranya kelihatan tebel gitu. Gue di sini menggunakan sisir tining atau sasak. Kenapa gue nggak pakai clipper dan gunting overcomb atau sisir overcomb? Di sini gue lebih mengantisipasi biar nggak terlalu ke dalam ya. Dan di bagian situ adalah gue deal-dealan sama customer, lu mau square ke atas dengan bentuk atas yang square lurus ke atas gini atau dibikin ke dalam, dan dia setuju atau deal dengan square ke atas, jadi menyisakan tebal ya. Dan gue saranin juga gitu sih ya, biar nyambung dengan bagian atas yang gue jepit setelah gue lepas ini. Bisa dilihat jadi lebih nyambung antar atas dan sampingnya, jadi tidak jomplang samping tipis atas kepanjangan. Dan inilah alasan gue tadi di awal menggunakan guard nomor 2 dengan garis pembatas, nggak sampai atas banget. Di sini gue juga setelah customer request bagian atasnya, dia bagusnya gimana bang, balik lagi dia pasrah, dan akhirnya gue putusin buat potong ujung-ujungnya aja, karena menurut gue bagian atas juga masih pendek ya, jenis apa tuh atau panjang rambut customernya ini. Makanya lah gue bikin sebelah samping lagi atau side part, atau bisa dibilang potongan sejuta umat, dimana pasti dimana-mana potongannya kayak gini. Setelah tadi gue samain dengan titik terpanjang bagian samping, terus gue sambungin makin ke atas dengan penarikan atau dengan penarikan sekian derajat pada tiap titik-titik tertentu. Dan bisa dilihat bagian samping gue nariknya itu agak miring ya, atau nggak rata ke atas. Dan di bagian ini gue buat nyambunginnya dengan penarikan ke atas atau lebih ke horizontal. Jadi di bagian samping gue bikin miring, bagian atas bikin rata atau horizontal. Lanjut bagian belakang, tapi nggak kelihatan. Semoga kedepannya gue bisa bikin yang lebih bagus lagi ya, agar titik-titik dimana yang gue potong itu bisa gue expose dan kelihatan. Setelah gue sisir dan ini hampir selesai ya, terus gue potong-potong lagi bagian samping yang gue rasa masih agak kurang menyambung. Gue blending menggunakan gunting dan sisir. Oh ya, sama bagian atas gue di sini gak disasak ya, karena customernya juga nggak mau. Ya udah, gue ikutin customer, gue liatin hasil potongan belakang, tapi cuek. Dan ini adalah sebelum dan sesudah potong. Oke, semungkin itu yang bisa gue share di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut atau sedang belajar potong rambut. Dengan catatan, bukan ingin menggurui, tapi hanya ingin berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum.